Selalu ada rasa rindu, keinginan untuk selalu datang ke Kampung Maghfirah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rosemary. Saya alumni PHK 1 Angkatan 5 dan saat ini baru menyelesaikan PHK 2 Angkatan pertama. Usia 43 tahun dari Bogor. Perkenalkan, nama saya Ona Fitri Juska. Usia saya 65 tahun. Saya tinggal di Depok. Saya adalah alumni dari Pesantren Husnul Khatimah level 1 Angkatan 1. Nama saya Kaharudin, alumni Pesantren Husnul Khatimah Angkatan kedua level 1. Asal saya dari Jakarta, ya. Usia 62 tahun. Nama saya Mazwar Makmur, umur 71 tahun, alamatnya di Jakarta, lahirnya di Bukit Tinggi. Saya ikut pesantren Husnul Khatimah level 1 pada angkatan kedua, ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, subhanallah, saya sangat merasa beruntung sekali bisa mengikuti program PHK Kampung Maghfirah. Barakallahu fikum. Ini sangat bermanfaat, sangat menggugah sekali, dan yang terutama adalah meningkatkan iman dan keriduan kita serta tujuan kita untuk husnul khotimah dan lebih cinta dan ridho kepada Allah apapun kondisinya. Masya Allah tabarakallah. Dan setiap tingkatan level itu juga sangat signifikan perubahannya yang saya rasakan, manfaatnya dan ilmu yang saya dapat beserta dengan guru-guru yang Masya Allah sangat kompeten, sangat bagus, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua materi yang disampaikan oleh para ustadz dan syekh dari hari pertama sampai hari terakhir pada hari ini, semuanya bagus, luar biasa. Artinya rasanya saya tidak bisa mengungkapkan dengan memberikan penilaian dengan kata-kata, tetapi itu memang semuanya luar biasa. Karena selama ini kita pernah sering juga mengikuti atau kajian-kajian di tempat-tempat yang lain, tapi ilmu ataupun materi yang diberikan oleh para ustadz di sini ini memang jauh berbeda dengan materi yang sudah pernah kita dapatkan. Walaupun dengan topik yang sama, dengan judul yang sama, tapi pemaparan, penjelasan di sini ini jauh lebih bagus dari apa yang sudah pernah saya terima. Jadi oleh karena itu selalu ada rasa rindu, keinginan untuk selalu datang ke Kampung Maghfirah ini untuk menuntut ilmu. Tentang materi di Husnul Khatimah level 2 ini, ya, itu kalau dibandingkan dengan level 1 ini sudah masuk ke permasalahan, benar-benar merupakan permasalahan yang sangat kita butuhkan, ya, terutama masalah tauhid, masalah doa-doa sehari-hari, kemudian juga masalah kian. Jadi benar-benar sudah menyentuh ke permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan kalau kita lihat materi-materi sebelumnya itu, ya, di level 1 itu hanya sekitar dasar-dasar saja. Ini sudah mengarah ke lanjutannya. Dan ini saya kira materinya juga sangat bagus sekali, ya, dan ya, pematerinya juga memang ahli di bidangnya, ya, terutama Ustaz Ahmad Hatta, Syekh Riyad, Syekh Ala, dan lain-lainnya. Dan ini menurut saya memang ilmu yang kita sangat butuhkan untuk saat ini. Materi yang disampaikan Masya Allah luar biasa, ya. Pada pesantren level 1 kita diajarin gimana cara ngisi koper, gitu. Koper persiapan kita untuk akhirat, ya. Setiap hari, jadi sekarang motonya adalah apa kerjaan kamu? Kerjaan saya adalah ngisi koper sambil menunggu 2 waktu, gitu. Ngisi koper itu mempersiapkan akhirat kita, bikin pahala sebanyak-banyaknya sambil menunggu 2 waktu. 2 waktu itu apa? Waktu sholat dan waktu disalatkan. Nah, itu kerja kita. Dan waktu HK1 pesantren level 1 itu betul-betul semua aset kita disuruh olah sama Ustaz, ya, untuk bisa semua dimasukin ke koper, ya, sehingga kita nanti bisa terimanya di akhirat kelak, ya. Terus di HK2 Masya Allah luar biasa, itu koper yang sudah kita isi dan masih kita isi itu dikasih tahu sama Ustadz ada kendala-kendalanya loh untuk kita menghadap Allah. Kita mau menghadap Allah kan, bawa koper menghadap
menghadap Allah ada kendala-kendalanya. Itulah yang disampaikan oleh Ustadz Hatta selama level 2 ini. Kendala-kendalanya cukup banyak ya, tidak berilmu misalnya, kemudian dosa, kemudian penyakit hati dan seterusnya, masya Allah banyak sekali. Dan itu untuk pesantren level 2 ini memang kita harus banyak yang harus PR kita harus kita kerjakan gitu. Seperti ilmu kalau kurang ya ditambah ya, supaya koper yang sudah kita isi itu tidak berkurang lagi sampai penuh. Kita isi penuh misalnya harus penuh sampai di akhirat di sana nanti. Nah itu materi pesantren level 2 ya. Kemudian Ustadz yang lain juga menerangkan bagaimana alam kubur ya, apa-apa yang harus kita lakukan supaya tidak terdapat siksa kubur gitu, dan apa aja yang menyebabkan kita disiksa di kubur oleh Allah, luar biasa. Dan yang lainnya lagi Ustadz Riyad menyampaikan doa dan zikir, masya Allah itu luar biasa lagi. Jadi luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada level 2 ini untuk kita bisa sampai menuju Allah ya di akhirat kelak. Karena tujuan kita adalah surga ya. Karena Allah juga bilang dalam surat Al-Asyar, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Orang tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu, tapi penghuni surga adalah orang yang sukses, orang beruntung. Jadi supaya kita menjadi orang beruntung harus masuk surga, dan inilah di pesantren level 1-2 ini yang diajarkan kita untuk bisa sampai ke surga sana, untuk bisa menjadi orang yang sukses. Untuk sholat tahajudnya kita mulai setiap hari jam 3 sampai sebelum menjelang subuh, dan masya Allah alhamdulillah barakallahu fiik, itu kita sangat merasakan dekat sekali dengan Allah dan sangat berkesan insya Allah. Alhamdulillah sholat tahajud selama kami mengikuti pesantren Husnul Khatimah level 2 angkatan pertama ini, kami merasakan luar biasa. Walaupun sholat tahajud itu sudah sering kita lakukan, tentu semua kita sudah melakukannya. Namun sejak berada kami di pesantren Husnul Khatimah level 2 di Kampung Maghfirah ini, kami merasakan seperti ada peningkatan, ada aura positif yang betul-betul sebenarnya susah untuk diucapkan dengan kata-kata. Tapi alhamdulillah itu semuanya itu memberikan hal yang positif bagi saya pribadi. Artinya dalam sholat tahajud itu kita mendapatkan hal-hal yang selama ini mungkin kalau kita melaksanakan di rumah kita sendiri kita tidak dapatkan. Karena selama di Kampung Maghfirah kita melakukan sholat tahajud itu dengan berjamaah, kemudian yang diimami oleh para imam yang luar biasa, termasuk juga diimami oleh Syekh Riyad, dan selalu pada acara witir, pada sholat witirnya itu diiringi dengan doa witirnya, doa kunutnya itu yang luar biasa, yang betul-betul kita bisa merasakan kenikmatan dari sholat tahajud itu sendiri. Itu sholat tahajud terutama di Kampung Maghfirah ini ya, memang terutama dari para imamnya ya, baik itu dari kalangan mahasiswa ya, baca-bacanya itu sangat bagus ya. Apalagi kalau seperti Syekh Riyad itu, menurut pribadi saya itu seakan-akan seperti saya sholat di Masjidil Haram gitu ya. Jadi iramanya ya seperti halnya di Masjidil Haram lah. Itu yang saya kesannya seperti itu. Suasana salat tahajudnya masya Allah luar biasa ya, khususnya kalau diimami oleh Syekh Riyad itu kita saya rasa di Makkah begitu, khusyuk, apalagi dengan suasana yang dingin, tenang begitu, dengan imamnya yang demikian rupa. Beliau juga baca doa kunutnya masya Allah luar biasa sehingga pada bertangisan semua. Jadi kita betul-betul diisi lah rohani kita selama di sini. Alhamdulillah subhanallah, fasilitas yang saya rasakan dari mulai awal sampai saat ini itu sangat lengkap. Ditambah lagi saat ini water heaternya di kamar mandi juga sudah dipenuhi. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sekali. Kebersihan, lalu lingkungan, kenyamanan, dan guru-gurunya, terus panitia-panitia pendukung juga hebat-hebat semua. Alhamdulillah subhanallah. Mengenai tempat tidur juga menurut saya itu sudah cukup bagus. Kita diberikan spring bed, 1 orang 1, sudah disediakan. Kita masuk di tempat
untuk istirahat kita itu sudah siap dengan spring bed, sudah dipasang spray, sudah siap dengan selimut, sudah siap dengan bantal. Jadi bagus, alhamdulillah bagus banget. Kemudian untuk fasilitas toiletnya juga, toiletnya bersih, airnya banyak, dan banyaknya toilet itu membuat kita cepat melakukan kegiatan wudhu ataupun mandi karena tidak perlu banyak mengantri. Apalagi sekarang ini sudah disiapkan juga dengan water heaternya. Jadi para ibu-ibu yang seperti kita yang usia sudah 60 tahun ke atas itu udah nggak perlu takut-takut lagi mandi walaupun jam 3 subuh gitu. Fasilitasnya ya bagus sekali. Jadi saya di sini merasakan betul-betul nyaman lah. Jadi baik terutama di di tempat wudhu ya, mandi dan sebagainya, juga tempat tidur di pakai spring bed ya, jadi bukan di lantai gitu. Ya sangat-sangat nyaman lah. Fasilitas yang disediakan masa luar biasa lagi tuh. Kalau boleh saya bilang bintang 5 ya. Itu kita tidurnya di spring bed ya, pakai selimut yang selimutnya tipis tapi bisa nutupin dinginnya luar biasa dalam 2 hari ini khususnya itu lagi musim hujan. Kemudian biasanya kita mandi itu jarang kena dingin. Sekarang Masya Allah udah ada air panas lagi. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kesini ada air panas jadi dingin tidak terasa. Kita bisa mandi dengan air panas dengan enaknya gitu. Jadi fasilitasnya luar biasa dan lingkungannya juga Masya Allah luar biasa. Kami senang pagi-pagi di luar, segar sekali ya. Jadi kalau kesini sekalian mencari ilmu dan kita dapatkan lingkungan yang indah. Luar biasa makanannya, Masya Allah, secara jadwal makan, gizi, lalu kombinasi makanan juga Masya Allah tabarakallah sangat berlimpah, tidak kekurangan dan selalu siap sedia, dan sangat berkesan sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Konsumsi juga ya, semua makanan enak, kemudian kita betul-betul dimanjakan bagai seorang tamu. Pagi sarapan sudah tersedia, ada snacknya, siang juga begitu, malam juga begitu. Jadi bahkan mau tidur pun kita masih diberikan snack malam gitu. Jadi alhamdulillah makanan itu memang makanannya beragam, rasanya pun enak dan enak lah pokoknya. Bagus semuanya. Alhamdulillah konsumsi yang saya rasakan itu ya, mulai dari saat kita datang gitu ya, dan juga pada ya semuanya memuaskan dan bervariasi. Jadi tidak pernah dalam satu hari itu atau dalam satu hidangnya itu sangat bervariasi sekali, dan menurut saya itu sangat bergizi sekali, dan frekuensinya juga sering sekali gitu. Jadi ada sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan ada snack dan sebagainya. Cukup bagus sekali. Konsumsi yang disediakan Masya Allah ini berkat emak nih, ibunya Ustadz Hatta gitu. Jadi saya kebetulan dari Bukit Tinggi, orang Minang, dan emak itu dari Minang dan lamanya di Palembang. Jadi gabungan masakan Minang dan Palembang itu luar biasa enak sekali. Jadi makanannya tuh pokoknya di sini perutnya nggak pernah kosong ya. Sebentar belajar, ada lagi break, kemudian breaknya luar biasa itu. Kemarin breaknya sore empe-empe kapal selam, kan gede itu, empe-empe itu makanan di antara gitu, artinya kan makanan ringan, tapi luar biasa. Jadi emak tuh katanya, Ustadz juga cerita, kalau budget untuk konsumsi ini tanpa batas gitu, Ustadz tak bisa menyamai. Jadi emak tuh pengen orang puas, bentar dia pakai keretanya ke dapur, cek lagi, tambah ini, kurang ini, Masya Allah. Jadi kalau makanan, Masya Allah luar biasa di sini, pokoknya nikmat sekali. Kalau di level 1 itu ibaratnya kita menerima materinya itu artinya itu baru sebagian aja, dasar-dasarnya atau kulit-kulitnya begitu. Dan Ustadz pun menerangkannya memang masih secara global. Nah di level 2 ini memang betul-betul apa yang sudah kita terima di level 1 itu lebih ditekankan lagi di level 2 ini. Jadi lebih terasa lagi mendalam ke hati kita itu. Jadi betul-betul berkaitan dengan hati, dengan kalbu kita gitu. Jadi bagi teman-teman saya nih, khususnya yang siapa saja yang mendengar nanti video ini, marilah bergegas ke Kampung Makfirah ini untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena di Kampung Makfirah ini selain memang
ustadz-ustadznya yang memang bagus, syekh-syekhnya juga bagus. Tempat yang disediakan oleh Kampung Maghfirah ini juga bagus banget untuk kita beritikaf di sini, untuk mabit di sini. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada teman-teman semua, saudara-saudaraku semua yang bisa melihat video ini untuk mencari tahu di mana sih Kampung Maghfirah itu. Bagus banget. Ayo ikut acara ini, tidak akan menyesal dan harus wajib ikut acara ini. Masya Allah, beneran, karena saya merasakan luar biasa yang kita dapat dari ikut acara ini, terutama untuk akhirat kita, untuk Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menyebar ke keluarga kita, minimal keluarga sekeliling kita. Tapi yang pasti ini untuk kita semuanya. Sampai ada tagline-nya, kita berbagi, berkontribusi, itu Masya Allah. Alhamdulillah juga tagline-nya, kita selalu harus bahagia, selalu berbagi, selalu berkontribusi dan menjalin relasi. Itu sangat bermanfaat untuk hidup kita dan sampai akhirat nanti insya Allah. Apalagi yang kita tunggu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan usia kepada kita untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan hal-hal yang positif. Karena seperti yang Ustadz bilang tadi itu, walaupun kita memiliki harta benda yang banyak secara dunia, tapi kalau itu tidak dimanfaatkan untuk akhirat kita, maka itu nanti akan sia-sia. Jadi pada teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, baik yang masih berusia muda ataupun yang sudah berusia tua, tidak perlu kecil hati, tidak perlu nanti di sana aku nggak punya teman. Sampai di sini kita semua peserta itu menjadi teman kita, semua peserta itu menjadi saudara kita. Jadi nggak ada batas usia muda dengan usia tua, semuanya kita tuh sama-sama mendapatkan ilmu yang sama dari ustadz yang sama, dari syekh yang sama. Insya Allah berkah. Ya, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku ya, terutama yang sudah melaksanakan di level 1 di Husnul Khotimah level 1 ya, agar ikut di level 2 ini, karena benar-benar ilmunya itu akan ya masih berkelanjutan gitu, dan mungkin hanya satu yang bisa mungkin saya menjadi saran dan usul kepada panitia itu agar mungkin ditambah selain taksin Al-Quran ada bahasa Arab gitu. Kalau saya menyarankan ya, pengalaman yang saya udah terima, yang belum pernah ikut level 1 dulu, karena syarat untuk bisa ikut level 2 ini harus ikut level 1 dulu, harus diajarin dulu kita gimana ngisi koper. Jadi yang belum pernah ikut level 1, ikut level 1. Kalau nggak salah nanti akan ada level 1 yang dimampatkan hanya cuma 3 hari kita di sini, tapi isinya kira-kira sama. Dan setelah ikut level 1 rugi kalau nggak ikut level 2 kalau kita ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.